Aku Amin ada di sini. Pada siang hari ini kita ada di wilayah Kendal, terutama di daerah Cireng. Ya, Cireng. Morning semuanya. Everyone, everybody ya. Pada kesempatan siang hari ini kita akan mengupas tuntas ya jenis tanaman yang diperlukan dan biasanya sering dipakai dalam proses memasak. Apakah itu? Oke, good idea. Belakang terlihat ya, sebelah kanan dan kiri ya. Lihat tanaman apa itu? Ya, tidak salah lagi, adalah tanaman pandan. Tanaman yang punya khas wangi satu. Yang kedua, tanaman ini punya ciri khusus, daunnya panjang ya, terus juga punya daun khas sendiri bentuknya ya. Jadi ini adalah tanaman yang benar-benar disukai oleh ibu-ibu ya, karena tanaman ini punya manfaat banyak banget untuk masakan, aromaterapi, kemudian sirup dan lain-lain. Siapa yang tidak mengenal tanaman pandan? Dia punya ujung daun yang runcing seperti pedang, runcing ya. Dia juga punya bau yang khas, wangi pandan. Hewan yang punya bau khas, mengeluarkan bau khas itu seperti musang pandan. Katanya itu dia kalau mengeluarkan kotoran itu baunya itu seperti pandan. Bayangkan ya, di sini di area kita mengembangbiakan tanaman pandan ya, ini sangat banyak ya. Dulu itu hanya sedikit kecil ya, tapi karena tanah yang ada di sini ya itu cocok untuk kehidupan dan perkembangbiakan ya tanaman pandan ini. Jadi tanaman pandan ini terlihat subur ya, terlihat subur, besar-besar ya, kemudian daunnya juga rimbun ya, kelihatan kan ya, menyegarkan ya sepanjangnya di sini ya. Dan di sini adalah tanaman pohon-pohon daun-daun yang jatuh berguguran dari tanaman sawo kecil, sawo manila gitu ya. Di sini dikembangkan. Jadi kita lihat ya, bahkan sampai di sini adalah tanaman pandan semua. Kita lihat ya, tanaman pandan semua. Ya, jadi di sini akan saya jelaskan tentang manfaat tanaman pandan ini untuk kesehatan ya. Jadi tanaman pandan ini adalah jenis tanaman yang populer ya di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia ya. Jadi di Asia Tenggara itu dikenal dengan baik sebagai tanaman bumbu, obat, aromaterapi. Selain itu juga kalau kita mendekor suatu ruangan, ngantenan atau ruangan apapun itu biasanya pakai pandan. Kenapa? Karena baunya itu khas dan dia tidak hilang. Semakin lama baunya semakin kuat ya. Jadi tanaman pandan ini mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan. Yang pertama itu mengatasi insomnia atau stres ya. Jadi terkadang dalam hidup kita itu mengalami suatu gangguan, goncangan, suatu beban gitu ya. Jadi yang membuat kita itu hidupnya itu tidak tenang, membuat kita itu gampang stres, gampang terbangun di tengah malam, kemudian juga sering berpikir yang tidak-tidak, halu dan sebagainya ya. Ini ternyata
bisa untuk mengatasi stres dan insomnia. Insomnia itu gangguan tidak bisa tidur ya, tanaman pandan ini ya. Kemudian juga ternyata bisa untuk mengatasi masalah pernafasan, ya, masalah pernafasan, yaitu seperti batuk, asma, bronkitis, ya. Jadi ternyata tanaman yang hanya kadang kita mengenalnya sebagai wewangian atau pengharum, ternyata juga punya manfaat lebih, yaitu untuk mengatasi masalah pernapasan ya. Berikutnya lagi adalah untuk mengatasi masalah kulit ya. Untuk mengatasi masalah kulit antara lain untuk goresan, kemudian luka bakar, kemudian jerawat gitu ya. Nanti akan saya uraikan bagaimana memanfaatkan ini sebagai obat-obatan yang tadi saya sebutkan di atas ya. Kemudian manfaat yang selanjutnya adalah untuk mengatasi nyeri ya. Nyeri itu karena ternyata pandan itu punya sifat analgesik ya. Analgesik itu adalah membantu mengatasi masalah nyeri dan sakit kepala ya. Karena dia juga punya sifat analgesik, kemudian juga aroma yang ditimbulkan itu menenangkan pikiran ya, supaya tidak stres. Jadi bisa juga itu untuk mengatasi nyeri ya. Yang selanjutnya adalah ternyata pandan itu juga untuk mengatasi diabetes ya. Diabetes atau yang disebut kencing manis ya, gula. Jadi diabetes itu karena insulinnya kita tidak bekerja dengan baik, tidak bisa mengasap gula ya, tidak bisa memproses ya, jadi agak bermasalah. Jadi kadar gulanya di darah kita itu tinggi ya. Antara lain kalau orang kena diabetes itu sering, kalau tiap malam dia bisa sering ke kamar kecil, atau kemudian juga kalau pas kencing dia juga fisnya itu dirubung semut ya, manis gitu ya, gitu ya. Kemudian ternyata juga untuk mengatasi hipertensi. Kita tahu sendiri ya, hipertensi itu adalah penyakit darah tinggi ya. Orang yang berpenyakit darah tinggi ya, tentunya itu gampang marah, gampang tersulut emosinya. Orang yang mudah sedikit-sedikit orang kenonan itu tidak bisa menerima segala sesuatunya itu dengan sabar, dengan legowo gitu. Biasanya pada umur-umur tertentu ya, di umur-umur di atas 50 tahun ke atas itu, kalau nggak kolesterol, asam urat, darah tinggi, diabetes. Jadi penyakit-penyakit itu tuh yang rentan untuk menyerang kita usia di atas 50 tahun ke atas, atau orang menganggapnya penyakit ya sudah kebiasaan gitu. Maksudnya pasti ya di antara 4 penyakit itu ya sering, dan mungkin stroke ya. Jadi kalau kita itu hipertensi atau darah tinggi, tekanan darahnya itu tinggi, kita itu sering mengalami yang namanya stroke ya. Stroke itu sangat berbahaya, karena apalagi untuk orang-orang yang sudah lansia. Orang-orang yang lansia itu sering sekali terkena stroke, dan berikutnya yang paling berbahaya adalah posisi dia saat itu di kamar mandi ya. Dia jatuh, tidak ada yang tahu ya, tidak ada yang peduli. Seringnya itu akan
berakibat agak fatal ya, karena sistem faal tubuhnya, metabolisme tubuhnya kalau semakin tua usia kita itu pasti semakin menurun ya. Jadi itu yang kadang-kadang berbahaya ya. Jadi kenapa perlunya di kamar mandi satu, tidak boleh tempatnya itu licin. Jadi lantainya itu jika kita punya orang lansia, lantainya itu diusahakan dikasih karpet ya. Pasti seringnya kan pakai keramik ya, dikasih karpet seperti itu. Yang kedua, dikasih pegangan rolling gitu ya. Jadi untuk pegangan waktu misalnya terpeleset mau jatuh, dianya bisa pegangan, karena itu penting sekali ya dalam rangka mencegah ya sakit yang berakibat fatal. Karena apabila sudah masuk ke penanganan yang urgent, yang penting itu di stroke itu emang berbahaya karena taruhannya nyawa ya. Jadi lebih baik kita itu mencegah ya daripada mengobati. Ya, jadi tanaman pandan itu sudah saya sebutkan di atas, antara lain untuk mengatasi stres dan insomnia, gangguan tidak bisa tidur, kemudian untuk mengatasi masalah pernafasan, untuk mengatasi masalah kulit, kemudian juga masalah pencernaan ya, seperti sembelit, diare, gitu ternyata bisa diobati dengan pandan. Kemudian yang berikutnya untuk mengatasi masalah nyeri ya, dan diabetes dan hipertensi ya. Yang tadi saya jelaskan, hipertensi yang kemudian berakibat penyakit stroke yang paling berbahaya adalah jika tidak tertolong untuk lansia yang sering masuk ke kamar mandi dan terjatuh gitu ya, biasanya hipertensi. Jadi kita setelah tahu tanaman ini punya begitu banyak manfaat ya, nggak cuma pewangi, tidak cuma hanya dibuat untuk dekorasi, tidak hanya dibuat untuk seni ya, ternyata manfaatnya tadi lumayan banyak. Nah, sekarang bagaimana penggunaan pandan itu untuk mengobati berbagai macam penyakit itu ya. Ya, jadi di sini bahwa air pandan itu bisa direbus ya. Jadi ambil beberapa lembar daun pandan. Biasanya kalau direbus dia akan berwarna hijau, berbau harum, bau khas, dan kalau diminum kayak orang minum sirup pandan gitu. Jadi enak gitu, setelah diminum itu enak. Karena itu kalau masuk ke dalam tubuh otomatis dia memperbaiki metabolisme yang ada di tubuh kita. Selain itu juga memberikan rasa nyaman, rasa enak, rasa menenangkan. Kemudian bisa juga dioleskan pada bagian tubuh yang sakit, kayak misalnya tadi ada kena luka bakar, kemudian jerawat gitu ya. Ternyata dia juga bisa dibobok ya, maksudnya bukan di tempat di mana penyakit itu ada, misalnya jerawat atau luka bakar itu mungkin saat itu kena kompor gitu ya, atau kena setrika, atau saat itu kena rokok gitu ya. Jadi itu bisa dioleskan di situ ya. Yang berikutnya lagi adalah ditambahkan pada makanan ya. Itu yang sering kita rasakan, kita makan. Misalnya nih, kita memasak nasi ya. Masak nasi paling enak itu pakai pandan. Coba aja pakai pandan. Bau harumnya itu beda satu. Yang kedua, kita bikin bola, bikin stop, bikin aneka makanan yang ada santannya, bikin kue talam gitu ya.
biasanya seringnya dipakai pandan di atasnya karena dia akan eh, menciptakan aroma yang khas, aroma daun pandan yang punya rasa yang kuat. Jadi rasanya itu membuat kita itu selain rileks juga mengobati gejala-gejala penyakit yang ada di tubuh dan bermanfaat juga untuk kesehatan. Oke, saya dengan Ani dari Kendal ya melaporkan tentang tanaman pandan dan manfaatnya untuk kesehatan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa selalu bahagia. Oke, nah, thank you for everything.